kali ini kita bakalan ngapain Bang? Bakal unboxing jualannya temen ya. temen ibunya Pijar. Iya. Iya Pijar, iya. Iya, ibunya Pijar, Mbak Divya Dinda, asli Bandung. Jadi promosi di ke Indramayu ya. Oke. Kita lihat dia jualan apa. Jadi di sini aku pesan buku balita, tapi kayaknya ini cocok untuk anak usia 1 tahun karena bahannya itu dia bookboard. Aman ya buat anak-anak. Aman, cuman sebenarnya masih jauh waktu kita untuk ngasihin dedek kayak gini. Tapi ini kan bisa sebagai media untuk ketika aku bercerita, enggak kan anak nggak harus pegang kan. Cuman ini kalau dikasih anak ke 1 tahun ke bawah tuh kayaknya agak bahaya karena bahannya itu keras, bookboard ya. Kalau mau belikan buku bayi tuh harusnya yang terbuat dari bahan kain. Nah, kenapa sih aku tuh cukup antusias untuk membeli ini jauh-jauh hari? Ini sebenarnya nyicil sih, jadi aku tidak terlalu banyak punya buku balita untuk anak. Cuman ada di rumah satu yang sebelumnya aku bacain buat anak yang ini. Waktu usia 4 bulan aku mulai baca ceritanya Salma sama si Salim tentang aku bisa mengucapkan astagfirullah. Itu katanya menurut penelitian yang ada, katanya untuk usia berapa minggu atau 4 bulan itu indera pendengaran janin bayi dalam kandungan itu udah bisa berfungsi, dia udah bisa mendengar apa yang terjadi di luar. Makanya kan sering kan para ibu-ibu itu memperdengarkan murotal untuk anaknya itu juga sebenarnya untuk melatih sangat berpengaruh ya, melatih neuron anak di dalam kandungan, pendengaran anak utamanya. Nah, ini juga upaya kita buat biar dede itu pertumbuhannya lancar, nggak ada hambatan, nggak stunting ya, karena kita aku baca di artikel itu ada namanya masa emas anak ya. Masa yang sering kalau kalian nonton iklan-iklan di televisi tentang anak itu kan sebutnya apa? Masa apa? Ya, golden masa age. muda. Tapi jangankan anak-anak ya, maksudnya janin yang notabene-nya makhluk hidup ya. Air aja itu di bukunya apa, saya lupa pengarangnya, orang Jepang pokoknya, The Miracle of Water. Air itu ketika dibacakan hal-hal yang positif ya, seperti zikir, ayat-ayat Quran ya, atau perkataan-perkataan positif, itu molekulnya jadi bagus ketika di mikroskop itu. Tapi kalau air itu dihadapkan dengan perkataan yang negatif ya, atau kata-kata yang kasar, atau apa ya, kalimat-kalimat yang nggak enak didengar, itu molekulnya jadi buruk, jadi jelek gitu. Nah, untuk usia anak golden age itu bisa kita mulai, kalau aku baca dari internet itu dari usia kandungan udah bisa dimulai. Udah bisa ketika usianya masuk untuk bisa mendengar itu udah bisa stimulus dengan murotal, atau kita bisa ajak komunikasi, atau salah satunya ya ini dengan media buku ini kita bisa membacakan dongeng. Nggak cuma stimulus ya, stimulusnya tuh nggak cuma berupa bacaan, buku, banyak sih asupan yang harus dipenuhi untuk usia pertumbuhan anak itu. By the way, kita ini sekarang lagi di alun-alun Masjid Agung. Masjid Agung Indramayu. Tadinya mau milih lokasi Islam Center, cuman karena kita ada kebutuhan, kejauhan juga. Ada kejauhan, kita yang milih dari yang dekat dari rumah. Ya. So, kita ya udah langsung. Masih kebungkus ya, masih kebungkus. Masih segel. Nih, kita buka ya. Ini apa kiriman ini? Dari rumah berpijar di Bandung. Kalau investasi buku itu tidak ada ruginya. Kemarin tuh sebenarnya untuk pendidikan anak ya. Iya, kemarin tuh kan sebenarnya ketika aku baca artikel sebelum mencoba, aku kan kayak masa iya sih bayi dalam kandungan udah bisa ngerespon ketika si ibunya membacakan buku di luar gitu kan. Nah, ketika aku coba sama Dede pas usia kandungan 4 bulan itu, setiap malam ya
setiap malam maghrib atau isya itu aku udah bersiap untuk bacakan Dede itu bayi membacakan buku balita ke anak. Jadi kayaknya buku tematik ini ya? Iya, ini buku tematik. Dan beneran teman-teman, si Dede itu dalam beberapa waktu aku baca itu, ketika aku ceritakan tuh nendang-nendang terus, seolah-olah dia tuh ngerti sedang dibacakan, diajak cerita. Dia ngerespon terus, aktif gerakannya. Nah, ketika ceritanya habis dia diem. Dan itu nggak terjadi secara kebetulan sekali, karena aku udah mencobanya berkali-kali. Jadi buku Salma dan Salim itu aku bacanya berkali-kali. Ini dia. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu paket 9 kan. Bisa lewat saya. Oh, reseller nih. Ya tuh. Oke, kita lihat ya. Penerbitnya apa? Ini penerbitnya Ziyad Books. Oke. Ini tuh bukunya yang mini gitu loh, apa namanya, kayak buku saku gitu. Mau dibuka juga? Kayak kita buka. Ini serial mengenal apa ya? Mengenal Allah kayaknya. Oh, disebutin dulu apa aja? Oke, ini ada, aku nggak tahu isinya kayak gimana. Ini tentang Allah, ini tentang zakat, ini tentang sholat, ini haji, ini Rasulullah, ini tentang puasa, ini tentang malaikat, ini tentang wudhu, dan terakhir dia cerita tentang doa. Nah, kayak apa isinya? Rukun Islam ya? Oke, ini kita udah buka ya. Oh tuh kan ada ini ada wadahnya. Ada informasi usia teman-teman. Oke, ini satunya kecil ya, telapak tangan mama. Ini ada usia, ada informasi usia. Di sini ada usia 1 tahun ke atas. Tuh kan, ini board cocoknya untuk anak 1 tahun ke atas. Mungkin kalau Dede, tapi kalau Dede usia 9 bulan, 6 bulan, dia udah interest sama warna, dia mungkin bakal bisa juga pakai ini. Cuman kalau yang kayak gini memang untuk anak 1 tahun. Air ya? Iya, namanya board babang. Oke, ini Asmaul Husna ya? Apa namanya? Ada 99. Cara menulis tulisan Arab, jadi mengikuti pakai spidol bisa. Ada Ar-Rahman. Sampai berapa halaman? Ini ada tuh 8 halaman. Ada 8 halaman. 8 Asmaullah. Ini Asmaul Husna tentang Allah. Dulu. Mini board book first Islamic word. Ada bahasa Arab, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya juga. Ini warna-warni menarik untuk mengajarkan akidah anak ketika anak usia dini ya, dengan cara menyenangkan. Ini tentang zakat. Oke. Kalau tadi kan tulisan Arab semua, kita lihat yang ini apa. Oke, ini lebih menarik lagi, ada gambarnya. Ada gambar berasnya. Rice. Ada gambar masjidnya. Ini kita tuh punya ponakan usia sekarang tuh kalau nggak salah 7 bulan, namanya Sultan itu kalau ngelihat aku pakai baju tidur batik kencana ungu kan, warnanya tuh mentereng banget dan gambarnya ribet dan banyak gitu kan. Sultan itu udah antusias sama warna dan gambar di pakaian aku. Jadi anak mungkin udah bisa warna gitu. Mungkin anak-anak segitu ini interest. Berapa halaman? Sama semuanya 8 halaman. Ya, semua 8 halaman. Ini tentang sholat. Ini yang paling penting nih, Mak. Takbiratul ihram. Jadi kita nanti ketika anak usia memang belum sekolah sih, anak usia 1 tahun ke atas, 1 tahun tuh, tapi kita udah bisa ngajarin mereka dengan hal-hal yang bermanfaat.
coba aja nih Mak, kalau emak jadinya coba aja nih kalau kita tuh belinya lebih ke mainan kan lebih mubazir ya. Tapi kalau gambar buku-buku kayak gini udah ceritanya bagus, wawasan bertambah, bisa buat warisan. Gambarnya juga menarik-menarik. Dan kalau dibiasakan kayaknya hasilnya ke anak itu lebih baik daripada kalau kita lebih sering membelikan anak stimulus yang berupa ini kayaknya juga benda mainan bagi gitu deh. ibu-ibu yang mirip pendidikan udah perlu masuk PAUD tuh udah bisa lengkap ya. Jadi ibunya sekalian jadi guru PAUD dari Iya, kecil. tapi kan maksudnya untuk belajar sendiri mah bisa, tapi kan anak-anak butuh sosialisasi ya, ketemu sama teman-teman, ngobrol, penting. Dan itu. kadang kan juga gini sebenarnya kalau aku ngeliat ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu yang punya anak kecil tapi kurang melek sama edukasi anak tentang buku anak tuh ada loh. Mereka kan lebih bingung kayaknya ya mengasuh anak-anak mereka. Mereka biarin anaknya nonton televisi, mereka biarin anaknya main game, main HP atau main di luar sampai siang sampai gosong gitu kan. Tapi yang terpenting itu memang kita itu krisis literasi Indonesia itu. Bayangkan dari 63 negara Indonesia berada di kayak paling bawah gitu. Kayak dagang aja. Paling bawah Indonesia 2 atau 3 terbawah gitu ya. Itu untuk literasinya. Kadang-kadang anak-anak SD itu ya dia baca bisa, tapi memahami bacaannya itu tidak bisa. Apa yang dibaca itu tidak ngerti, tidak paham. Itu sangat miris ya. Makanya mulai dari sekarang kita mengenalkan buku gitu ya, dengan bacaan yang menarik, dengan gambar-gambar yang menarik, warna yang mencolok, supaya untuk menarik anak-anak itu supaya literasinya nggak jongkok. Kalau literasinya kan jongkok, waduh bahaya. Kebanyakan proses belajar itu sama anak dikenalkan ketika anak usia masuk 5 tahun ya. 5 tahun udah masuk PAUD, oke lah masuk PAUD. Nanti nol besar anak itu udah mulai dapat tekanan-tekanan. Oh kamu besok udah tahun depan harus masuk SD lah, harus bisa baca. Terus, nah daripada PR masih ada nggak sih? PR masih ada enggak? Maksudnya gini, daripada orang tua repot-repot, bukan repot-repot ya, lebih menekan ke anak gitu kan. Jatuhnya anak tuh stres karena nggak semua anak itu belajarnya mudah kan. Ada yang nggak mudah. Ketika mereka persiapan masuk SD tuh anak tuh mulai dapat tekanan tuh anak-anak TK tuh. Nah ketika kita sudah mulai mengenalkan edukasi ke anak itu sejak usia dini sekali, jadi ada pembiasaan karakter gemar belajar sedini mungkin. Jadi nggak kagok ketika ngeliatin buku bacaan ketika di usia TK atau SD kelas 1, dia udah senang. Pertama senang dulu aja deh, nggak muluk-muluk, dia nggak stres. Ini mah udah biasa sama mama dulu dibacain, kita dulu belajar ini di buku ini. Jadi nggak bukan sesuatu belajar jadi bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Ya kita tuh masih kebanyakan lebih mendorong anak untuk prestasi, mendorong lebih menekan gitu kan. Padahal sebenarnya yang lebih penting tuh menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, karakter suka belajar, senang belajar, nggak merasa tertekan. Itu aja dulu sih di usia dini mereka. Sudah segitu aja dulu video kali ini. Jangan lupa menciptakan lingkungan yang baik untuk anak. Dukung channel kita, komentar di bawah gimana teman-teman yang masih menunggu momongan atau mempersiapkan kelahiran, tips dan triknya gimana, dan bisa saling sharing kitanya. Iya, sudah mempersiapkan apa aja, barangkali teman-teman punya cara lain untuk memberikan surprise ke buah hatinya ya. Kalau kita kan dengan memberi hadiah buku ini ya. Malah aku tuh di usia kehamilannya sekarang 7 jalan 8 itu yang belum aku persiapkan adalah pakaian bayi. Aku masih bingung teman-teman apa yang harus aku beli. Aku takutnya mau bazir, nggak pakai atau buang-buang duit. Terusnya hal-hal penting apa saja sih yang memang urgent banget yang harus aku beli. Aku takut ngebeli sesuatu yang harusnya
nggak beli juga nggak apa-apa, takutnya begitu. Iya, Sampai sekarang itu aku masih ngelis, jadi kalau kalian punya saran-saran bisa komen ya. Iya, like, comment, subscribe, share, banyak-banyak. Dukung channel kami. Mohon bantuannya. Oke, segitu aja dulu. Kita taruh lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.